Singapore has come in first in a ranking that tracks the effectiveness of governments around the world. Or it has surpassed Finland, which has consistently topped this index since it was published in 2021. Among the areas of praise, Singapore's response to the pandemic and its economic recovery. The Republic fared well in 5 out of 7 criteria set by the Chandler Institute of Governance. These include its performance in the pillars of leadership and foresight, as well as an attractive marketplace and helping people rise. The government's ability to deliver during turbulent times was highlighted as well as it displayed improvement in areas such as strategic prioritization and innovation. One analyst says climbing up to top the ranks could raise Singapore's position as a resilient hub and an attractive destination for investment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video perdana kami. Perkenalkan, saya Safina Nalul Fadil dengan NIM akhir 509. Perkenalkan, saya Dewi Sofia dengan NIM akhir 495. Saya Rina Gakitasari dengan NIM akhir 485. Saya Aisyah Bella dengan NIM akhir 496. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tata kelola pemerintahan lokal di Singapura. Negara kota satu ini memiliki pendekatan yang unik dan berbeda dari negara-negara lain. Meskipun negaranya relatif kecil, tapi bisa jadi negara yang maju loh. Nah, kepo nggak sih? Langsung saja kita bahas. Sebelum memasuki topik utama tentang pemerintahan negara Singapura, kita bahas dulu secara umum negara Singapura tuh bentuk pemerintahannya tuh kayak gimana? Singapura itu beda dari negara lain yang punya pemerintahan dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. Singapura itu nggak punya pemerintahan lokal tradisional seperti di Indonesia ataupun di Malaysia. Ya, banget. Jadi Singapura itu negara kota yang terpusat, jadi nggak ada dewan kota atau kabupaten otonom. Semua kebijakan diambil dari pemerintahan pusat. Tetapi meskipun begitu, ada badan-badan lokal yang menjalankan fungsi administratif tertentu untuk masyarakat di tingkat lokal, seperti yang disebut dengan town councils. Berarti town councils ini konsepnya kayak gimana? Town council itu bertugas untuk mengelola urusan-urusan lokal kayak perumahan umum, fasilitas publik, sama lingkungan. Nah, setiap town council mengelola beberapa wilayah pemilihan yang dibentuk berdasarkan misi pemilu. Mereka dipimpin oleh anggota parlemen yang terdiri dari wilayah tertentu. Nah, Singapura itu juga punya CDC atau Community Development Councils yang bertugas untuk mempromosikan kesejahteraan komunitas. Kemudian komunitas itu juga berfokus pada program sosial, pengembangan kapasitas komunitas, dan bantuan bagi warga yang membutuhkan. Di Singapura Community Development Council itu kayak gimana sih? Nah, di Singapura tuh Community Development Council itu ada 5. Nah, ada yang pertama, Central Singapore CDC, North East CDC, North West CDC, South East CDC, dan South West CDC yang menaungi beberapa daerah. Nah, Central Singapore CDC meliputi wilayah Central Singapura seperti North Eastern, Kelapaya, dan Queensland. Yang kedua, North East CDC mencakup wilayah-wilayah seperti Punggol, Sengkang, Komang, dan Sarawak. Nah, yang ketiga, North West CDC mencakup daerah-daerah seperti Portland, Sampawang, Sihyun, dan Bukit Panjang. Nah, 2 poin yang terakhir apa ya? Yang 2 itu aku tahu. Yang 2 itu South East CDC, wilayahnya seperti Bedok, Mari, Padet, Tampines, dan Milang. Sedangkan di South West CDC, wilayahnya seperti Jurong, Clementi, Bukit Batok, dan Ternate. Dengan bentuk pemerintahan kayak gitu kan ada CDC sama town council. Pasti kan ada kelebihannya dan kekurangannya. Menurut kalian tuh kelebihannya tuh dari sisi apa aja? Kalau menurutku dengan bentuk pemerintahan seperti itu akan tercipta sistem pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang baik. Singapura juga
manajemen keuangan yang baik sehingga mendukung kebijakan perumahan terlaksana. Nah, di dunia nggak ada kata sempurna nggak sih? Jadi kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Apa sih kekurangan dari pemerintah lokal Singapura? Kalau menurutku itu dari segi sistem ya, yaitu ruang gerak pemerintahan lokal itu kayak jadi terbatas karena sistem pemerintahan yang sangat terpusat. Jadi kayak kurang berinovasi dan merespon perubahan. Jadinya secara tidak langsung keberhasilan pemerintah lokal itu bergantung kepada kepemimpinan di pusat. Kalau dari segi partisipasi publik juga jadi lebih terbatas karena sikap birokrasinya yang terstruktur dan birokratis. Kebebasan politik juga jadi berkurang sehingga pemerintahannya itu sulit buat beradaptasi dengan perubahan sosial. Nah, kalau menurutku ya, itu dari sisi masyarakatnya tuh juga ada kekurangannya. Yang pertama, pasti akan muncul ketidaksetaraan sosial. Yang kedua, kan kita tahu di Singapura tuh perencanaan kotanya tuh terintegrasi. Nah, itu bisa dibayangkan kalau di Singapura tuh biaya hidupnya mahal. Yang ketiga tuh Singapura aman, bahkan aman banget. Di sisi positifnya itu kita punya rasa aman tinggal di Singapura. Tapi sisi negatifnya tuh kita kalau kemana-mana merasa diawasi gitu karena dengan peraturan yang sangat ketat gitu. Aku punya pertanyaan nih, juga ngomong-ngomong tentang bentuk negara Singapura. Kan kita tahu bentuk negara Singapura, luas wilayah Singapura itu kan kecil, terus nggak bisa kan, nggak kayak Indonesia. Nah, apa dengan kondisi wilayah yang kayak gitu, Singapura jadi bisa lebih mudah diatur dengan bentuk pemerintahan yang kayak gitu? Kalau menurutku itu ada benarnya. Jadinya pemerintah lokal itu kayak membuat perencanaan wilayah berbasis cermat. Hasilnya Singapura itu punya perencanaan wilayah yang baik, tata ruang yang terintegrasi, transportasi umum yang efisien, dan ruang hijau yang memadai. Selain karena luas wilayahnya yang kecil dan nggak kepisah-pisah itu, ada juga hal yang menjadikan pemerintahan lokal Singapura itu bagus, yaitu karena Singapura dikenal dengan penegakan hukum yang ketat, baik dari segi peraturan publik maupun keuangan. Hal ini menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Nah, dengan jarak yang dekat dan luas wilayah yang kecil, koordinasi antara lembaga dan penyampaian layanan publik bisa dilakukan lebih cepat. Selain itu, mobilitas penduduk yang tinggi juga mendukung integrasi sosial dan ekonomi. Oke, tadi kan kita udah bahas faktor pemerintahan lokal di Singapura. Sekarang aku mau tanya ke kalian, bagaimana sih bentuk pemerintahan lokal di Singapura itu? Menurutku, birokrasi Singapura bisa dikatakan baik di pemerintahan pusat maupun lokal. Umumnya dianggap efisien dan efektif. Pemerintah Singapura menerapkan prinsip-prinsip good governance yang berfokus pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ya, betul banget. Negara Singapura itu kan terkenal dengan birokrasi yang paling bersih dan paling efisien. Karena tuh di sana menerapkan birokrasi meritokratis. Meritokratis itu bentuk perekrutan pegawai negeri berdasarkan kualifikasi, prestasi, dan kompetensi, bukan berdasarkan koneksi pribadi atau politik. Wah, setuju banget nih dengan pendapat kalian yang bagus-bagus. Nah, dari tadi kan kita udah bahas birokrasinya. Nah, menurut kalian gimana sih bentuk pelayanan publik di Singapura ini? Untuk
bisa diadopsi dari negara Singapura bagaimana cara pengelolaannya, baik itu pelatihan SDM, tatanan birokrasi, dan lain sebagainya. Nah, infrastruktur juga harus dipertimbangkan. Infrastruktur yang terintegrasi dan modern di Singapura sangat membantu pemerintahannya berjalan dengan efisien. Di Indonesia, kalian tahu sendiri kan, tantangan